tema ini akan kami COVID-19 di Madura. Kebijakan Ini ini berdampak terhadap 4 kabupaten di Madura. salah satunya melalui menjadi provinsi. Pak Bupati siap tanda tangan kapanpun. Kembali lagi bersama saya Franky Wirananda, tuan rumah Madura Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Anda dari Madura TV. Pemilihan kepala desa di Kabupaten Pamekasan akan digelar pada 23 April mendatang. Tetapi kemudian konstelasi politik di tingkat desa sudah mulai bermunculan. Bahkan ada beberapa panitia pemilihan kepala desa yang mundur lantaran terjadi sebuah gesekan yang terjadi di bawah. Hal seperti ini biasa terjadi, bahkan hampir terjadi setiap kali pemilihan kepala desa. Untuk itu, dalam forum ini akan kami urai apa masalahnya dan bagaimana solusinya. Sudah hadir di Studio 2 Radar Madura TV, Ketua Persatuan Kepala Desa, Mas Farid Afandi. Assalamualaikum, Pak Lebun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian hadir pula di studio Asisten Pemerintahan Pemkab Pamekasan, Bapak Sigit Priyono. Assalamualaikum, Pak Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir dari Kepolisian, Kasat Binmas mewakili Kapolres Pamekasan, AKP Bambang Irawan. Assalamualaikum dan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mas Farid dulu. Iya. Dalam setiap kontestasi politik, terjadi konflik di bawah, kemudian ada gesekan-gesekan. Ini hampir selalu terjadi. Ini kenapa dan apa sebenarnya yang menjadi pemicu ini, Pak Lebun? Iya, terima kasih. Sudah kita ketahui bersama berkaitan dengan demokrasi di tingkatan desa ini tidak cuma hanya di Kabupaten Pamekasan, barangkali ini ya, nasional, jadi semua kabupaten se-Indonesia itu ketika ada momentum pelaksanaan pilkades di tingkatan desa ini selalu memunculkan konflik. Tentunya berkaitan dengan ini secara khusus di Kabupaten Pamekasan sudah kita ketahui bersama beberapa polemik yang terjadi pasca penetapan bakal calon kepala desa. Pasca penetapan Iya, biasanya. pasca penetapan ini yang terjadi. Secara umum ini pasca penetapan kepala desa secara khusus di Kabupaten Pamekasan ini. Artinya hasil kajian kami para teman-teman kepala desa di organisasi Persatuan Kepala Desa di Kabupaten Pamekasan ini berkaitan dengan karakter masyarakat kita. Karakter masyarakat kita artinya ada ketidakpuasan menerima putusan yang sudah dikeluarkan oleh panitia. Ya, sehingga khususnya dalam penetapan. Iya, khususnya calon dalam ini, penetapan gitu. bakal calon menjadi calon kepala desa ini. Artinya mungkin ada yang ingin dicalonkan tetapi kemudian tidak bisa tidak ditetapkan sebagai calon sehingga si pendukung ini yang kemudian tidak puas begitu. Iya. Nah, sehingga perlu kami sampaikan bahwasannya berkaitan dengan karakter masyarakat kita ini perlu kita antisipasi, dituangkan dalam sebuah kebijakan yang nantinya menjadi rujukan kita bersama, terutama panitia pelaksanaan pilkades di tingkatan desa. Artinya peraturan yang dibuat ataupun disusun itu tidak hanya sebatas mengakomodir ataupun membreakdown peraturan perundangan-perundangan di atas yang telah mengatur secara rinci dan umum berkaitan dengan pelaksanaan pilkades serentak ini. Harus ada beberapa teknis berkaitan dengan solusi terbaik berkaitan dengan beberapa kegaduhan-kegaduhan yang akan timbul dan muncul berkaitan dengan persoalan pilkades serentak ini. Bisa dijelaskan secara rinci mungkin kenapa kemudian masyarakat tidak puas atau tidak terima pasca ada penetapan calon kepala desa? Ini disebabkan oleh regulasikah atau mungkin memang karakter masyarakat yang seperti ini? Secara khusus, secara umum saya mengkaji itu berkaitan dengan karakter kita kurang menerima atas beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, karena regulasi berkaitan dengan pelaksanaan pilkades serentak itu berlaku nasional. Berbeda dengan beberapa kegiatan pelaksanaan pilkades di 10 tahun yang lalu. Oke, mungkin secara rinci Pak Lebun, regulasi yang kami ketahui bahwa
calon kepala desa boleh dari luar, Iya. boleh dari mana saja. Iya. Kemudian ketika lebih dari 5 calon, ini diterapkan poin ya, Iya, scoring. Iya. seleksi. Apakah ini yang menjadi pemicu konflik sebenarnya? Salah satunya ini. Salah satu. Iya, salah satunya ini. Artinya kebijakan memperbolehkan warga luar untuk mendaftar di desa, artinya kabupaten yang lain mendaftar di desa ataupun antar desa, antar kecamatan untuk didaftarkan di desa, salah satu desa yang melaksanakan Pilkades ini memunculkan beragam persoalan. Artinya penerimaan dari beberapa putra desa itu sendiri, sehingga nantinya dikhawatirkan akan didiskualifikasi berkaitan dengan beberapa poin-poin yang nantinya sudah dimunculkan dalam sebuah kebijakan regulasi scoring itu sendiri. Siap. Saya ke Pak Sigit. Pak Sigit, hampir di setiap daerah ini yang kemudian ada konflik di sana, ini disebabkan hal yang sama, yakni ada yang dicalonkan, yang dijagokan, tetapi kemudian didiskualifikasi oleh panitia karena tidak menang di scoring dan segala macam. Bagaimana menyikapi itu, Pak Sigit? Ini kan sebenarnya regulasi nasional gitu, Pak Sigit. Saya mau izin dulu sebelumnya. Siap. Kita lepas masker, tadi Siap. kita sudah laksanakan protokol kesehatan. Betul. Jadi yang disampaikan Mas Franky tadi sebenarnya sudah disampaikan juga oleh Pak Glebus selaku Ketua Perkasa, bahwasanya dinamika Pilkades ini memang luar biasa. Tetapi saya mengikuti dari tahun ke tahun sebenarnya banyak perkembangan positif. Kebetulan saya di Pamekasan ini juga pernah di kecamatan, pernah di Dinas PMD, dan sekarang kebetulan menjadi asisten pemerintahan. Dari tahun ke tahun dinamikanya berbeda-beda. Tetapi saya melihat bahwasanya perkembangan demokrasi di desa di Pamekasan ini ada perkembangan juga. Berkembang sudah semakin baik. Semakin baik. Misalnya salah satu contoh misalnya. Dahulu ketika Pilkades, masalah undangan tuh rawan, Pak. Undangan kadang dirampas, undangan kadang diminta. Hari ini tidak ada lagi yang seperti itu. Kalau kemudian hari ini muncul dinamika, seperti misalnya ada yang tidak terima, diakomodasi, tidak puas, gitu. itu biasa dalam dinamika politik. Karena kenapa? Masing-masing calon kepala desa pasti harapannya menang, Pak. Dan masing-masing calon ini membawa gerbong masing-masing. Tentunya kita harus bijak bahwasanya setiap dinamika yang di lapangan bisa jadi karena berbenturan antar kepentingan itu saja. Sehingga regulasi yang kita buat, yang pemerintah buat, itu ibaratnya kalau kita beli mobil, kita dapat buku petunjuk, dapat buku panduan. Iya, betul. Itu saja. Andai kata semua pihak kita ikuti buku panduan ini akan insya Allah dinamika menjadi lebih minimal. Iya. Potensi-potensi konflik akan lebih minimal. Misal salah satu contoh kalau kita beli mobil, petunjuknya diisi bensin, jangan diisi solar. Kan begitu aja. Betul. Kalau kemudian, ya inilah kadang-kadang ya kehebatan kita yang di lapangan. Mereka mampu membaca peluang, kira-kira peluang-peluang mana yang bisa dimanfaatkan. Sehingga ini perlu kedewasaan kita berpolitik. Dan saya yakin teman-teman IKASA, teman-teman polisi, dan stakeholder yang lain, termasuk pemerintah, terus secara masif, Pak, sebenarnya dari tahun ke tahun memberikan edukasi, bagaimana kita berpolitik yang santun, bagaimana kita berpolitik yang kemudian kita tetap berkompetisi, tapi di belakang ayo kita damai. Oke. Siap, Pak Sigit. Regulasi sudah ada, aturan-aturan mulai dari tingkat pusat hingga daerah sudah ada. Artinya seperti yang disampaikan Pak Sigit tadi, andai kita mengikuti petunjuk tadi, ini akan berjalan lancar sesuai harapan kita. Tetapi faktanya kemudian ada masyarakat yang masih terjadi konflik di bawah. Apakah kemungkinan karena masyarakat ini tidak paham regulasi atau mungkin sosialisasi yang kurang masif atau bagaimana sih? Tidak ada masalah yang disebabkan oleh sebab tunggal, Pak. Oke. Semua paling saling Terkait. terkaitan. Ada tadi yang disampaikan dengan Mas Warid, mungkin karena karakter, mungkin karena kesadaran, dan atau memang karena ada kepentingan yang dipaksakan. Dan masing-masing desa itu berbeda-beda, saya pikir. Masalahnya berbeda-beda, sehingga kita tidak bisa mengambil secara general bahwa itu dengan sebab masalah itu karena A, karena B. Karena kan saling berkaitan, dan saya yakin ya, kita semua ingin Pilkades ini damai. Sehingga mari kita bersama-sama kita sampaikan hal yang sifatnya sejuk. Kalau kemudian di situ ada dinamika, biasa Pilkades memang seperti itu. Justru saya sambil guyon,
Kalau pilkades tidak begini bukan pilkades. Kalau ada saja bukan pilkades. Sehingga ini menjadi hal yang wajar buat kita semua. Siap. Itu mungkin orang ini. Siap. Saya ke Pak Lambang. Ya. Dan beberapa waktu lalu sempat terjadi sedikit riak-riak lah di Ya. Kecamatan Propo dan Ya. kemudian ada di daerah utara. Bahkan beberapa waktu lalu Polres Pamekasan juga kedatangan tamu berbondong-bondong masyarakat demo ke sana Ya. urusan pilkades dan Ya. bagaimana menyikapi dinamika ini? Jadi begini Mas Franky, ya sebelum saya lepas masker dulu. Siap. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sigit ataupun dari Mas Farid selaku Ketua Perkasa, jadi adanya event Pesta Demokrasi Rakyat ini memang merupakan tanggung jawab kondusivitas Harkamtipmasnya itu ada pada kepolisian. Namun dengan demikian Polres Pamekasan tidak bisa bekerja sendiri. Artinya harus bersinergi bersama-sama dengan masyarakat di dalam untuk menjaga kondusivitas di sini. Nah, dengan adanya kegiatan unjuk rasa masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya ke Polres, itu mungkin boleh dikatakan hal yang biasa. Dalam artian kita mungkin Polres Pamekasan nantinya bisa menampung apa yang menjadi aspirasi. Mungkin nanti bisa ditindaklanjuti dengan Forkopimda untuk disampaikan apa yang menjadi permasalahan yang ada pada masyarakat. Artinya kami di sini Polres Pamekasan sebatas untuk memberikan pengamanan jalannya pesta demokrasi di sini. Adapun langkah-langkah yang kita lakukan menjelang pesta demokrasi ini, kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan mulai dari safari sholat Jumat yang dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres, termasuk juga kegiatan sambang silaturahmi ke toga, tokoh agama ataupun tokoh masyarakat, termasuk dari kami sendiri dari Satbimas Polres Pamekasan melaksanakan kegiatan cangkruan Kamtipmas. Jadi kita betul yang akan melaksanakan kegiatan pilkades, kita datang silaturahmi di sana, kita duduk bersama, cangkruan bersama, menyampaikan hal-hal yang sekiranya nanti untuk kegiatan pilkades ini biar kondusivitasnya tetap terjaga. Tentunya dengan himbauan-himbauan edukasi dari kita tentang Harkamtipmas itu yang kita sampaikan. Sehingga nanti masyarakat yang awalnya mungkin dia masih ragu-ragu, masih belum paham, itu kita pastikan berikan edukasi, pemahaman sehingga nantinya mereka sadar bahwasanya oh saya nanti kalau begini keliru, oh saya nanti kalau begini keliru, sehingga maksud kami turun di tengah-tengah mereka untuk memberikan edukasi wawasan baru terkait dengan pilkades ini untuk menambahkan apa yang disampaikan Pak Sigit tadi, bahwasanya pola pikir mereka masyarakat Pamekasan khususnya di sini itu sudah mulai banyak positifnya di dalam menyambut datangnya pesta demokrasi ini. Tentunya dengan SDM yang betul-betul juga mumpuni bisa mengikuti perkembangan, insya Allah mereka sadar untuk bersama-sama menjaga Harkamtipmas di Kabupaten Pamekasan. Apakah kemudian ada perlakuan khusus dan untuk desa-desa yang sudah mulai ada area konflik nih dan artinya lalu kan sudah sempat ada ya, panitia yang betul. mengundurkan diri, Ya, betul. ada pendukung Betul. yang Ya. meluruk balai desa, Balai desa, dan segala betul. macamnya. Jadi kita semuanya memberlakukan sama Mas Franky. Artinya kerawanan itu dari desa yang akan melaksanakan kegiatan pilkada kita berlakukan sama. Artinya kita tidak underestimate, tidak nyepelkan, tetap kita overestimate dengan selalu memantau perkembangan situasi Kamtipmas di masing-masing desa, khususnya desa yang bergejolak. Mudah-mudahan hanya cukup di bergejolak di tahapan ini aja. Kedepannya nanti bisa kondusif. Itu yang menjadi harapannya. Pak Sigit, disampaikan bahwa salah satu pemicu terjadinya konflik karena masyarakat belum tahu secara detail tentang regulasi pilkades ini. Apakah kemudian dari panitia pemilihan kepala desa ini apa yang dilakukan untuk menyampaikan informasi itu, untuk menyampaikan regulasi itu? Insya Allah begini, jadi mulai panitia kabupaten, kecamatan, kecamatan bersama dengan Forkopimda, saya yakin sosialisasi itu pasti ada, juga ke panitia. Karena gini Mas Rengki, masyarakat kita itu masyarakat patron ya sementara hari ini ya kita. Betul. Sehingga sosialisasi masif itu ke calon. Iya. Ke calon, ke panitia. Calon kan bawa masa gitu. bawa pendukung di belakang. Saya yakin mereka dengan kita beri sosialisasi, mereka akan mensosialisasikan kepada masyarakat. Dan pilkades itu kan bukan barang baru. Bukan barang baru, tidak ada yang berupa yang sifatnya substantif, hanya yang sifatnya pengaturan-pengaturan detail yang kita atur. Tetapi secara substansi pilihan pilkades ini hampir sama. Artinya ketika
calon memerintahkan kepada seluruh personalnya untuk menjaga kondusivitas, ini pasti kondusif gitu. Betul, karena kita kembalikan ya. Kita sering sampaikan, banyak orang tua kita nyampaikan bahwa takdir kita itu sudah tertulis sebenarnya. Kalau hari ini bukan melalui proses pilkades, ini hanya proses saja sebenarnya kan. Kalau Mas Renggi ditakdir jadi kepala desa, bagaimanapun caranya mesti jadi, kan begitu ya. Dan sebaliknya, sikap itu yang perlu kita kembangkan, sehingga bahwa ini hanya kita ikuti proses saja sebenarnya. Tetapi kesadaran itu yang mungkin tidak dimiliki oleh semua calon gitu, Pak Sigit. Begini, terkait kesadaran saya yakin ini hukum keseimbangan. Tidak mungkin di desa itu, di kabupaten, di negara itu sadar 100%. Kalau sadar 100% pensiun nanti bisa jadi pilkades mandiri kan. Nah, sehingga kenapa? Ini dinamis sifatnya. Kesadaran masyarakat dinamis dari tahun ke tahun berkembang. Ya tugas kita semua untuk mengedukasi itu, Mas Renggi. Siap. Ke Mas Farid saya. Ketika calon kepala desa ini memerintahkan seluruh pasukannya untuk damai, untuk kondusif, dirasa tidak akan ada konflik-konflik di internal, di bawah itu. Nah, seperti yang disampaikan Mas Farid tadi bahwa sebenarnya para calon ini memiliki keinginan yang sama, yakni pilkades damai. Tapi kemudian faktanya di desa masih ada konflik-konflik itu. Apakah kemudian sebenarnya ketidakpuasan itu dari calon kepala desa sebenarnya? Bisa saja seperti itu. Artinya yang perlu kita sampaikan kepada para calon kepala desa yang nantinya itu akan menjadi keluarga besar dari organisasi Persatuan Kepala Desa di Kabupaten Pamekasan ini, yang pertama adalah komitmen kita para calon kepala desa untuk bagaimana tahapan pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Pamekasan itu betul-betul sesuai dengan aturan. Hal-hal teknis sekecil apapun ini perlu kita sampaikan kepada seluruh pendukung kita, sehingga nantinya kekuatan kita, power kita para calon kepala desa itu untuk diketuk tularkan ataupun disampaikan kepada para pendukungnya berkaitan dengan hal-hal teknis yang sudah tertuang dalam regulasi ini bisa diketahui bersama. Artinya sosialisasi itu tidak hanya sebatas kepada para calon, artinya para calon kepala desa itu harus memberikan pemahaman juga kepada para pendukungnya untuk bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaan pilkades serentak secara khusus di Kabupaten Pamekasan ini sudah diatur seperti itu. Siap. Pak Bun, apapun sebenarnya yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa di tingkat desa ini pasti sudah merujuk pada regulasi yang ada. Misalkan seperti pendiskualifikasian calon, terus kemudian penetapan calon dan segala macam itu sudah ada rujukannya di regulasi. Tetapi kemudian masih terjadi ketidakpuasan. Apakah memang betul isi regulasinya yang bikin tidak puas gitu? Bukan kebijakan dari panitia pemilihan kepala desanya gitu? Tidak. Kebijakan ataupun regulasi yang sudah diterbitkan ataupun dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten sebagai rujukan ataupun pedoman dalam pelaksanaan pilkades serentak ini tentunya harus betul-betul dipahami oleh para bakal calon, sehingga nantinya ketika sudah ditetapkan para bakal calon itu menjadi calon, ada salah satu bakal calon yang didiskualifikasi karena sesuai dengan regulasi itu harus karena sesuai dengan regulasi scoringnya itu kalah dengan beberapa calon yang lain, itu harus kita terima seperti itu. Sehingga nanti sebenarnya ini yang menjadi permasalahan ya, scoring ini. Iya, kembali kesadaran kepada para bakal calon itu sendiri. Artinya memahami berkaitan dengan bahwasannya tidak cuma sebatas kita mau berkontestasi dalam pelaksanaan pilkades ini, harus juga paham berkaitan dengan tahapan-tahapan regulasi yang sudah diterbitkan oleh pemerintah, sehingga ini menjadi pedoman kita bersama dalam pelaksanaan pilkades serentak ini, dan harapannya tahapan-tahapan pilkades serentak di Kabupaten Pamekasan sesuai dengan keinginan kita bersama ini berjalan dengan sukses, aman dan juga lancar, terlebih adalah kondusif. Siap. Berbicara regulasi ini saya tertarik untuk membahas Pak Sigit, karena memang dari beberapa persoalan memang yang menjadi salah satu pemicunya karena regulasi itu tadi. Lebih detailnya terkait dengan bakal calon dari daerah manapun boleh mencalonkan di satu desa, dan kemudian ketika lebih dari 5 maka dilakukan scoring. Apakah kemudian ada Pak Sigit dari salah satu calon atau pendukung yang datang ke Pemkab Pamekasan protes tentang regulasi itu Pak Sigit? Sebenarnya regulasi terkait
bahwasanya calon itu tidak harus dari desa itu bukan sekarang, sudah Iya. beberapa tahun yang lalu dari sudah tahun ada. lalu, betul. Jadi tentunya setiap transisi perubahan itu mesti menimbulkan pertanyaan-pertanyaan pasti. Tapi saya yakin pemerintah pusat kan regulasi itu induknya dari pemerintah pusat sudah menyampaikan itu, maka kita harus laksanakan. Tetapi saya berprasangka baik bahwasanya pemerintah pusat menyampaikan seperti itu, bahwa warga negara Indonesia itu haknya sama di mana-mana. Haknya sama, sehingga termasuk kepala desa. Walaupun dalam masa transisi ada kegagetan. Dan kemudian dimanfaatkan untuk para pihak seperti yang disampaikan Pak Klibun tadi. Tetapi saya yakin bahwasanya itu tujuannya positif, dan saya yakin ke depan ini sudah menjadi hal biasa, Pak. Jadi bukan hanya masa transisi masa saja. transisi aja saya melihatnya. Iya, iya. Karena begini, tergantung orientasi kita, Pak, terhadap sebuah peraturan. Kalau kita mencari kelemahan sebuah peraturan, peraturan ini buatannya manusia, Pak. Iya. Sehingga ketika kita mencari sisi-sisi yang lemah pasti ada, dapat, pasti ada. pasti dapat. Makanya itu kita sama-sama, mari kita kawal regulasi ini. Dan saya yakin ya, pilkada sekarang berbeda dengan 10 tahun, 20 tahun yang lalu ya. Sekarang kenapa? Di setiap tahapan itu ada saksi pasti, Pak. Sehingga faktor-faktor kecurangan di situ menjadi sangat kecil, Sehingga tadi sampaikan Pak Klibun, silahkan timnya diedukasi, pendukungnya diedukasi, sehingga memperkecil kecurangan yang bisa diambil. Kan begitu. Jadi jangan sampai mencari saksi yang tidak paham regulasi. Nah, nanti ketika pilkada sudah usai baru di belakang komplain. Terjadi Nah, jadi ketika proses silakan ikutin. Ketika di tengah jalan, di tengah tahapan tidak sesuai dengan regulasi, sampaikan sesuai dengan yang diatur regulasi. Saluran-saluran itu silakan dipakai. Tetapi kalau dalam pelaksanaan kemudian ada dinamika, jadilah pesta demokrasi. Betul, siap. Dan Ya. seperti yang disampaikan, para calon ini punya masa. Ya. Mereka ini tombolnya ada di calon itu, dan Ya. biasanya kalau mereka suruh bergerak mesti bergerak gitu. Ya. Nah, apakah kemudian dari kepolisian ada perlakuan khusus atau cara khusus untuk melakukan pendekatan persuasif kepada kepada calon ini? Oh, calon. Ya, jadi gini Mas Breki, langkah-langkah dari Polres Pamekasan terkait dengan adanya massa atau pendukung dari para calon yang ada itu, kembali lagi kami melakukan kegiatan di situ, kegiatan baik safari sholat Jumat ataupun cangkruan Kamtipmas, termasuk silaturahmi sambang ke Toga Thomas. Disitulah nantinya kita mencoba untuk berkomunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk bisa nantinya bisa memberikan himbauan, menyampaikan, mengajak untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang sekiranya nanti akan merugikan calon itu sendiri, lebih-lebih merugikan orang banyak. Artinya dalam hal kondusivitas itu kita bersama-sama untuk bertanggung jawab. Dengan kita datang silaturahmi, dengan kita memberikan himbauan, insya Allah masyarakat itu akan semakin terbuka, edukasinya juga akan semakin lebar, dan mereka tahu langkah-langkah yang harus dilakukan ketika nantinya pelaksanaan Pilkades serentak ini. Itu. Dalam persiapan Pilkades ini, kepolisian menyiapkan berapa personil, kan? Ya, jadi untuk kegiatan yang dari Pilkades itu sendiri, kita nanti juga mendatangkan dari luar, artinya untuk bantuan kendali operasi baik dari Brimob ataupun Polres sebelah untuk membantu kegiatan di sini. Ya. Artinya ada bantuan dari Polres Samping, kan? Betul, ada nantinya. Kita dari Sampang dan Sumeneb mungkin. ya nanti kita ini menunggu nantinya dari Polda Jawa Timur, karena kita pengajuannya ke Polda Jatim untuk perkuatan bantuan yang akan membantu kegiatan pengamanan Pilkades di Pamekasan di sini, baik dari Brimob termasuk dari Polres juga. Untuk sementara yang disiapkan berapa? Nah, untuk sementara disiapkan kita masih belum fix, artinya masih dalam proses. Nantinya dari bagian operasional Polres Pamekasan itu yang akan menyampaikan detailnya seperti apa. Jadi yang jelas dari kami sudah siap untuk membackup, termasuk juga minta bantuan ke Polda Jatim untuk memperkuat kegiatan pengamanan Pilkades di Kabupaten Kalau Pamekasan di sini. pemetaan daerah rawan. Nah, jadi untuk pemetaan daerah dilakukan, kan? sudah dilakukan. Jadi kita setiap hari selalu memonitor baik dari Kapolsek jajaran, termasuk juga adanya perkembangan situasi, kita sudah memonitor. Artinya mana-mana aja yang perlu nanti diperketat. Tapi secara umum sekarang itu kita semua tetap
dianggap rawan semua. Nggih. Nah, ini yang menarik sebenarnya, dan rawan versi kepolisian ini seperti apa? Ya, jadi karena kalau masyarakat rawan konflik, rawan apa dan segala macam. Rawan versi kepolisian. Jadi kalau dari kami Mas, itu ada rumus tersendiri untuk menentukan kategori rawan atau tidaknya itu. Jadi secara umum kita semuanya dianggap rawan dulu dah. Artinya kita tetap tidak tetap overestimate, tidak underestimate. Artinya untuk tetap memberikan edukasi atau pemantauan pengamanan kepada masyarakat, baik itu dari pendukung ataupun dari calon sendiri. Jadi kategori rawan atau tidaknya itu kami sudah menentukan, ada rumus tersendiri. Artinya untuk melihat situasi di masing-masing desa yang akan melaksanakan Pilkades ya. Yang jelas sejumlah desa yang akan melaksanakan ini tiap hari selalu kami pantau. 24 jam kita monitor terus, terjadi sesuatu kita langsung mengambil langkah. Artinya segera mencegah, jangan sampai apa yang terjadi ini semakin melebar. Gitu Mas. Lagi. Betul, pendekatan persuasif itu tadi, kita datang ke calon, kita datang ke pendukungnya untuk bersama-sama mengedukasi, mengajak untuk lebih berwawasan luas terkait persiapan Pilkades ini. Kembali lagi, regulasi untuk memilih ini sudah menjadi aturan dalam Pilkades. Artinya jangan sampai masalah regulasi memilih, mendukung ini menjadi satu permasalahan. Tiap tahun, setiap adanya ajang kontestan Pilkades serentak, pasti memilih. Nah itu, memilih itu jangan dijadikan suatu hal yang nantinya akan memecah belah persatuan kesatuan. Intinya Polres Pamekasan siap. Siap, kita siap 24 jam kita untuk memantau pesta persiapan pesta demokrasi ini untuk masyarakat. Siap. Jadi masyarakat bisa senang dan nanti juga memberikan hasil yang sangat memuaskan kepada masyarakat itu sendiri. Polres sudah siap, bagaimana kesiapan panitia? Insya Allah sampai hari ini tahapan-tahapan Pilkades di 74 desa, 72 desa ini kita ada masalah, 2 desanya ada di Timika, insya Allah tetap kita fasilitasi, mudah-mudahan ini ada hasilnya. Dan saya yakin kita tahu semua bahwa bulan depan itu sudah menjelang puasa. Betul. Mudah-mudahan para pemilih, para kepala desa ini kan berikhtiar mencari pemimpin yang terbaik di desanya. Mudah-mudahan para pemilih meyakini bahwa pilihannya ini benar dan insya Allah manfaat. Nanti bisa berkali-kali lipat. Karena dihitung ibadah. Sehingga kita mari di bulan puasa ini kita bersama-sama menahan diri dengan barokah bulan puasa. Mudah-mudahan Pilkades ini aman semuanya di Pamekasan, terpilih pemimpin yang adil sesuai dengan cita-cita masyarakat nanti. Oke, siap. Terakhir Pak Kades, imbauan kepada para calon baik incumbent maupun yang baru ini untuk menjaga Pilkades damai tentunya. Saya atas nama Ketua Persatuan Kepala Desa Kabupaten Pamekasan mengajak kepada seluruh calon kepala desa di Kabupaten Pamekasan, ayo kita sambut gawe demokrasi di tingkatan desa ini dengan gembira dan juga dengan penuh tanggung jawab. Kita adalah fondasi untuk bagaimana menciptakan pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Pamekasan ini dengan damai, aman, lancar, dan juga tertib. Oke, siap. Terima kasih Pak Kades, terima kasih Pak Sigit, terima kasih dan atas waktunya. Semoga apa yang kita berbincangkan di studio ini bisa sampai kepada masyarakat dan kemudian memberikan manfaat untuk terjalinnya persaudaraan dan kesaudaraan di tingkatan desa sehingga Pilkades damai betul-betul terjadi. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam Pilkades damai. Damai.